Coba nak berdiri semuanya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indah Raya tadi bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Panas dan perpindahannya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita lakukan pembelajaran kita apa itu panas, apa itu perpindahannya. Ibu akan bertanya tentang panas. Apa yang anak-anak ibu ketahui ketika ibu mengatakan tentang panas gitu. Jadi yang terlintas apa ketika ibu mengatakan panas? Dan tahu. Oke. Coba si Rauk. Korek api. Panas itu identik dengan korek api. Kalau cahaya? Api. Api. Evika? Matahari. Matahari. Ada yang lain? Coba Mayuni. Kompor. Kompor. Tadi ada yang jawab matahari, ada yang jawab api. Jadi itu semua merupakan contoh-contoh daripada sumber energi Panas. Terus mengapa anak-anak ibu tadi mengatakan bahwa itu masuk ke dalam contoh-contoh energi panas? Coba dari Cahaya, alasannya jawab dari apa? Kenapa? Kok dia masuk dalam? Ya, karena dari kayu yang terbakar. Kalau Mayuni alasannya apa? Kompor tadi. Begas. Karena begas. Kalau Rauf? Korek api tadi alasannya apa? Karena dia bisa mengeluarkan api dari gas. Karena dia bisa mengeluarkan api dari gas. Kalau Cahaya? Pika? Cahaya digabung dengan matahari jadi terang. Cahaya digabung dengan matahari jadi terang dan panas.
kita akan belajar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah coba dibaca Faiz. Yang kuat Faiz. Melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu menemukan sumber-sumber energi panas pada alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan sumber energi panas secara benar. Sudah dibuka lagi. Oh, jadi share linknya dulu. Diberikan juga. Baik, enak kita lanjutkan. Faiz, coba dibacakan tujuan belajar kita pada hari ini. Melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu menemukan sumber-sumber energi panas pada alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan sumber energi panas secara benar. Itu nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan percobaan yang akan kita lakukan nanti, kita bisa menemukan sumber energi panas apa terhadap alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya nanti dalam pembelajaran ini ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lalui. Nah, ini akan kita lalui dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan melihat video, nanti video yang diputar itu nanti diperhatikan ya. Terus, nah ada gambar yang akan kita bahas bersama-sama. Kemudian kita akan melakukan percobaan kelompok. Setelah percobaan nanti hasilnya dipresentasikan. Kemudian kita bersama-sama membuat kesimpulan dan evaluasi. Baik. Nanti dalam pelaksanaan pembelajaran juga akan ibu nilai. Nah, bagaimana kerjasama anak ibu, tanggung jawab, terus nilai percaya dirinya. Baik ya, kita melihat video dulu ya. Ya, Bu. Saatnya istirahat. Assalamualaikum, selamat datang di SDN Negeri. Kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Kita akan bahas satu persatu. Kita bahas terlebih dahulu tentang kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kalor juga sering dikenal dengan energi panas. Selanjutnya, apa itu suhu? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Apakah kamu tahu alat ukur suhu? Alat ukur suhu ialah termometer. Sumber energi panas. Sumber energi panas yang akan kita bahas yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang tidak akan ada habisnya walaupun kita gunakan secara terus-menerus. Matahari bisa kita gunakan untuk memberikan pakaian dan masih banyak lagi manfaat yang lain. Selanjutnya ada listrik. Listrik akan menghasilkan energi panas. Energi listrik bisa kita gunakan untuk menyetrika baju dan untuk membantu keperluan atau kebutuhan kita sehari-hari. Selanjutnya ada api. Panas yang dikeluarkan
berpindah melalui 3 cara. Yaitu yang pertama ada konduksi, selanjutnya ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan contoh gambar yang menunjukkan bahwa kalor dapat berpindah melalui 3 cara. Ada konduksi, radiasi, dan konveksi. Perpindahan kalor yang akan kita bahas yang pertama adalah konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kita lihat contohnya, ada bata besi yang dipanaskan di atas lidi. Selanjutnya, ada panci yang dipanaskan di atas kompor yang menyala. Yang terakhir, ada seseorang yang sedang menyetrika baju. Perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui aliran udara disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tertentu. Contohnya ada seseorang atau kita yang sedang merebus air, kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Kalau kita lihat pada gambar, terdapat beberapa perbedaan antara angin darat dan angin laut. Angin darat ialah angin yang bertiup dari darat menuju ke laut. Angin darat terjadi pada malam hari. Kemudian, kalau mau membedakan dengan angin laut, itu balikannya. Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut menuju ke darat. Angin laut terjadi pada siang hari. Kalau kita melihat dari gambar, angin darat itu sering dimanfaatkan oleh nelayan untuk berangkat ke laut. Sedangkan angin laut dimanfaatkan nelayan untuk pulang ke laut. Perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah ketika kita berada di dekat api unggun, maka kita akan terasa hangat. Selanjutnya, jarak matahari dengan bumi sangat jauh dan melalui ruang hampa atau tanpa zat perantara, sehingga cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang perpindahan kalor, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan benda akibat perubahan suhu. Perubahan benda yang pertama yang akan kita bahas adalah pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau perubahan volumenya karena terkena kalor atau panas. Selanjutnya ada penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas karena terkena suhu dingin. Contoh pemuaian. Perhatikan jenis pemuaian zat terdiri dari 3. Ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Kita lihat contoh pada gambar berikut. Contoh pemuaian zat padat adalah rel kereta api yang bengkok karena panas panas. Kemudian ada kabel listrik yang lebih kendor ketika siang hari. Selanjutnya, contoh pemuaian zat cair adalah termometer memanfaatkan pemuaian zat cair atau rasa atau alkohol pada tabung termometer. Ada air dalam panci yang akan meluap ketika dipanaskan. Selanjutnya ada contoh pemuaian gas. Ada balon yang akan meletus ketika terkena panas. Selanjutnya ada roda kendaraan yang akan meletus jika terkena panas. Kalau tadi kita sudah membahas tentang contoh pemuaian, sekarang kita akan membahas tentang contoh penyusutan. Perhatikan gambar berikut, ada penyusutan rel kereta api pada malam hari. Kemudian penyusutan kabel listrik pada malam hari, dan yang terakhir ada penyusutan termometer saat terkena suhu. Konduktor dan isolator panas. Konduktor ialah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya ada tembaga, besi, aluminium, kuningan, dan yang terkenal pada tempat. Selanjutnya ada isolator.
Jangan lupa ya, like, komen, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya nak, tadi kita sudah melihat video tentang suhu dan kalor. Sekarang dari video tadi itu siapa yang bisa menyebutkan ada berapa jenis sumber energi panas yang ada di video tadi? Coba. Oke, Putri, coba Putri. Ada apa aja? Itu perpindahan panas ya, ada konveksi, konveksi. Yang ibu coba sumber energi panas yang di dalam video tadi, coba biru. Matahari, api, gesekan, listrik. Ada 4. Terus di video tadi juga ada matahari dan api itu termasuk dalam perpindahan panas secara apa tadi? Ada yang bisa jawab? Yang ada gambar sekelompok tadi dengan panas tadi, sumber energi panas, perpindahan panasnya seperti apa tadi? Sumber perpindahan panasnya itu melalui radiasi, perpindahan panas yang tidak disertai dengan zat panas. Nah, ya. Nah, terus kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar ya. Penjelasan dari gambar yang ada di depan. Nah, Desi, coba Desi. Gambar apa? Orang ya, orangnya apa itu? Memanaskan badan. Dengan apa sumber energi panasnya biasanya? Dengan matahari. Itu orangnya berada di pegunungan kan ya, supaya hangat. Ya, mengambil matahari. Terus yang gambar yang orang jemur siapa coba ke Faiz? Menjemur pakaian. Ya, dengan memanfaatkan apa? Sumber matahari. Ya, sumber matahari. Yang terakhir. Ya, coba cahaya. Ya, memanfaatkan panas dari api yang bersumber dari kompor gas tadi ya. Tadi Mbak Yuni ada sedikit juga kompor itu dari gas, dia bilang itu tadi pertama kan. Itu tadi. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Ini masing-masing kelompok sudah dibagi masing-masing kelompoknya. Terus silakan masing-masing kelompok dari kelompok 1 mengambil peralatan yang sudah ibu sediakan di depan dengan LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Terus ini alatnya.
Coba diperhatikan di lembar kerja itu ada petunjuk bagaimana kita melakukan percobaan itu. Sifri Ami. Di situ ada kan langkah-langkahnya. Coba kelompok 1 dibacakan langkah-langkah menyelesaikan tugasnya itu. Ya, dibaca langkah-langkahnya, petunjuknya itu. Ya, katakan yang lain. Bisa dilihat. Oke, sudah. Coba kelompok 3 dibaca langkah-langkahnya itu yang buat. Ulangi lagi. Langkah-langkah. Langkah-langkah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya merupakan dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. 2. Satu wadah diletak di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletak di atas meja di dalam kelas. Yang ketiga, wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindungi dari sinar matahari. Buku siswa SDMI kelas B. Ya, itu sumbernya ya. Nah, jadi langkah-langkahnya sudah dibaca, masing-masing kelompok sudah paham kan bagaimana cara kerja kita nanti? Oke. Hai. Halo. Halo. Ya. Nah, sebelum melaksanakan, silakan. Ini ada 3 kertas. Ya, Bu. Ditulis di luar, tulisannya 1 luar, 1 meja, 1 laci. Tempelkan di luar dulu. Ya. Ini luar, meja, laci. Nanti ditempel di wadahnya. Kerjasama. Ya, ditulis kemudian ditempel masing-masing wadah. Udah? 1 kertas aja tulisannya buat luar. Udah 3 nah. Kalau sudah ditempel di masing-masing wadah. Bukan laci aja, laci. Ini mana ya? Berarti ini dapat meja. Berarti luar kan? Sudah, kalau sudah yang tulisan luar silakan letakkan di luar, bisa di bawah tiang bendera itu atau lapangan lah. Ya, dari kelompok 1. Nanti dilihat ya berapa waktunya, nanti dilihat sana. Nanti kalau sudah mencair bawa masuk lagi. Kelompok 2. Pelan-pelan nah, pelan-pelan. Tunggu aja sana, nanti kalau sudah mencair bawa masuk. Kelompok 3. Nah, lanjut kelompok 4. Nanti ini lihat waktunya ya. Ya, tunggu aja dulu. Nah, yang di dalam bisa mulai diisi
anggota kelompoknya. Satu apa nih? Ya, sudah. Nanti baru kita lihat hasil dari percobaan yang ada. Bu, kan kami berlima di orangnya tulis, Bu. A5, tulis semuanya. Tambahkan aja nomornya itu. Kalau sudah diletakkan di atas meja sambil kita menunggu. Ini jangan dipegang, nanti dia begini. Kita lihat sampai berapa waktunya dia mencair. Ya, kalau sudah coba perhatikan. Udah siap tulis nama anggota kelompoknya ya? Ya, perhatikan ke depan lagi ya. Tadi waktu di video masih ingat tak salah satu sumber energi panas itu dari gesekan, ya kan? Coba anak-anak ibu lakukan apa yang ibu lakukan, tangannya. Disatukan, digesek terus, semakin lama semakin cepat. Ayo semakin cepat. Apa yang dirasakan? Ingat, ini selalu dilakukan oleh orang-orang tua kita ketika pagi hari biasanya kan? Ketika hari hujan, terbukti ya. Ternyata gesekan bisa menimbulkan panas. Sama juga, gesekan juga bisa menimbulkan panas. Contohnya apa? Gesekan batu. Iya, gesekan batu. Bisa berapi. Iya, berapi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu ketika korek api belum ditemukan. Ya. Jadi salah satu cara kita bisa memanfaatkan alam itu tadi seperti gesekan batu. Digesek-gesek keluar api, maka bisalah membuat yang namanya api untuk menghangatkan tubuh. Nah, coba dilihat udah mulai mencair belum ya? Udah mulai? Oke, kita tunggu lagi sampai dia mencair ya. Ya, kita tunggu. Udah mulai mencair dia. Bu, mati yuk. Udah nak? Ya, kita lihat ya. Kalau kita yang dari luar tadi esnya sudah mencair karena cuaca panas, jadi cepat dia mencairnya. Ya, kembali ke kelompoknya nak. Nanti kita diskusikan. Kembali ke kelompoknya awas pelan-pelan. Nah, yang dilaki coba dikeluarkan juga. Yang dilaki. Sudah? Ini susun berdasarkan apanya tadi? Berdasarkan itu tadi, coba LKPD-nya itu bisa didiskusikan dengan kawannya. Jangan saja suku. Diskusikan bersama temannya untuk mengisi LKPD-nya itu. Diskusikan bersama temannya untuk menjawab jawaban yang ada di soal yang ada di LKPD ini. Isi aja. Apa isinya? Namanya tadi sudah dituliskan, nama kelompoknya. Ya, oke. Isi, diskusikan sama temannya.
ya. Iya boleh kan satu kelompok. Ya tadi kan kalau yang dilihat yang mencair mana dulu kan? Jadi yang dilihat tadi kan yang dibawa mana yang dulu gitu. Kemudian alasannya apa? Boleh kita sama. Bukan masing-masing. Sama hasilnya boleh tulis. Tapi gantian yang kedua dia sebelum boleh. Nanti kita ada kerja tadi ibu bilang apa? Ingat ya? Yang ibu nilai loh. Tadi ibu bilang kan? Boleh kerja sama, bukan masing-masing nih kelompok ya. Jangan tak aja biru. Itu boleh. Ya? Udah? Udah nanti dibaca-baca. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Gantian boleh, kapan? Oke, waktunya 3 menit lagi. Kalau belum siap, kawannya boleh memberi pendapat, biar kawannya menulis. Oke, sudah. Sekarang coba masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya diwakili dari kelompok ganjil 1, kelompok genap 1. Coba kelompok ganjil, siapa yang ingin membacakannya? Kelompok ganjil, ya yang kuat ya, yang kuat. Nanti yang kelompok lain dengarkan, boleh menanggapi, boleh menambah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana
sedangkan es yang berada di dalam ruangan tidak mendapat panas dari sinar matahari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, terima kasih untuk presentasinya. Nah, tadi dari jawaban-jawaban yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan kalian, ternyata es batu itu bisa berubah tadi kan, sesuai dengan letaknya. Jadi kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari percobaan kita tadi? Yang bisa angkat tangan aja. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan itu tadi. Dengan percobaan kita membuktikan bahwa panas tadi bisa memberikan sumber energi panas. Itu kesimpulannya apa? Oke, Pak Is. Kita Apa Pak Is? mengamati Kita bisa mengamati bahwa bahwa es bisa mencair dikarenakan karena sinar matahari. ya, Pak Is mengatakan bahwa kita bisa mengamati bahwa es bisa mencair ketika kena sinar matahari, ya kan? Itu artinya sinar matahari terbukti memberikan radiasi panas. Ada yang bisa memberikan lagi jawabannya? Kesimpulan dari percobaan kita? Kalau tidak ada, coba perhatikan ini nak ya. Tadi yang dijawab Faiz sudah hampir mendekati, cuma belum sempurna. Tenang tuh Faiz. Semangat, hai. Halo. Hai. Oke, coba perhatikan. Coba baca yang kuat, Zikri. Sumber energi panas dapat mengakibatkan adanya perubahan suatu benda. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan ukuran es. Perpindahan kadar dari suatu benda dapat terjadi karena pengaruh sumber energi panas. Ya, itu kesimpulannya tadi bahwa sumber energi panas dapat mengakibatkan adanya perubahan suatu benda. Terbukti tadi kan es batu berubah. Terus hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan ukuran es, kemudian perpindahan kalor atau panas dari suatu benda dapat terjadi karena pengaruh sumber energi panas. Kalau energi panasnya itu lebih banyak seperti es yang diletakkan di luar, maka perubahan esnya, cairnya lebih cepat. Ketika sumber energi panasnya berkurang, maka perubahannya juga semakin berkurang. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Tadi sudah kita bahas bahwa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini bahwa ternyata matahari itu merupakan sumber energi panas yang paling besar di bumi selain 3 sumber energi panas yang lainnya. Apa tadi 3 sumber energi panas yang lainnya? Kompor api ya, listrik, yang tadi yang gesekan. Ada matahari, api, itu yang selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang sumber energi panas? Sudah paham? Sudah. Sudah? Apa? Boleh. Kalor itu panas lah. Nah, kata lain daripada panas. Jadi kalor itu sama dengan panas. Perpindahan kalor, perpindahan panas itu sama. Berarti Bu, suhu itu dingin. Suhu itu yang suhu, kalau kalor itu kan panas. Kalau suhu itu berkaitan dengan panas tubuh ya. Nah, jadi dia tidak bisa berpindah gitu loh. Suhu itu bukan dingin. Suhu itu bukan dingin, bukan lawannya kalor gitu kan. Oke, kalau sudah paham, Ibu mau membuktikan apakah memang betul-betul paham atau tidak. Ini ada soal. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, bukan kelompok lagi. Jangan lupa tulis namanya.
kanan ini. Pertanyaan bisa.
pakaian, selalunya jemur padi yang kita tengok kan. Jemur apa tadi biasanya? Bu, boleh energi panas, Bu, kalau energi. Ya energi panasnya itu matahari. Kegunaannya tuh apa? Ini dia kegunaannya. Dan yang terakhir itu biasanya kalau bagi tumbuhan itu digunakan untuk membantu fotosintesis. Kemudian untuk yang nomor 2. Ini ada gambar tadi kan? Gambarnya ada panci, ada orang menyetrika, ada api, ada telur. Yang pertama, ya kan? Berdasarkan gambar di atas, bagaimana peranan energi panas dalam kehidupan sehari-hari tadi? Yang pertama itu selalu kita lihat nih, memasak di atas kompor tadi kan yang kan? Bisa merebus air, masak nasi, masak sayur, ikan. Contohnya itu, ibu memasak membutuhkan api agar masakan menjadi matang. Kalau gasnya habis, tak ada api, masakan tak jadi. Kemudian yang kedua, menghangatkan tubuh di daerah dingin, kita membakar kayu membutuhkan api, ini contohnya. Atau kita sedang berkemah, biasanya kita membuat api unggun. Ya, zaman dulu sebelum banyak pakai kompor, masa masih pakai api kan? Kalau sekarang pun masih, kalau ada pesta besar, ya kan? Kalau ada pesta besar, biasanya kita masih menggunakan kayu api karena masaknya banyak, ya. Terus yang ketiga, nah ini selalu juga kita gunakan supaya baju kita rapi. Biasanya kita menggunakan panas listrik untuk menyetrika. Selain itu bisa juga digunakan biasanya untuk masak nasi pakai rice cooker. Itu menggunakan panas yang berasal dari listrik. Selain itu banyak juga, selain menyetrika, untuk masak, banyak sekarang. Untuk air kan sudah ada angin. Ya, kipas angin itu nanti energi listrik menjadi energi gerak, nah, energi panas. Nah, nanti kita masuk pelajaran yang akan datang itu. Terus yang selanjutnya, nah ini membantu proses penetasan telur ayam. Cahaya lampu sangat dibutuhkan agar suhu di sekitar telur tetap hangat. Ini yang pernah dilakukan oleh, mungkin ada yang tahu di Bang Cici ada buat penetasan telur. Tahu. Ada lihat? Nah, nanti kalau ada waktu kan dekat tuh bisa lihat tuh prosesnya. Dia menggunakan listrik nih. Bang Cici. Cici abangnya Vita. Jadi pakai dulu. Supaya dia kita bisa lihat. Ya? Jadi di antara penggunaan energi listrik dalam energi panas dalam kehidupan sehari-hari bisa bermacam-macam, ya. Terus yang ketiga, jadi yang jawabannya seperti itu tadi berarti sudah mendekati benar. Nah, ini yang ketiga kan, sumber energi panas memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana proses manusia pada zaman dahulu memperoleh sumber energi panas untuk memasak tadi? Menggeserkan dua benda atau batu sehingga mengeluarkan air. Dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu ketika korek api
aja dulu, jangan. Bilang belum. Nggak bilang tadi kalau belum. Senyum aja. Harus berani ngomong nak. Ada nilai tuh berarti. Udah pegang aja dulu nak. Nanti upload. Udah? Ini refleksi, tanyakan pada diri masing-masing. Jadi jangan nanya orang, perasaan Cahaya dengan si Sika lain. Nanti sendiri sesuai dengan yang kita rasakan hari ini apa? Udah nak? Udah, ya letak sini nak. Jangan berlari nak. Awas, jangan nak. Udah? Yang belum, ayo. Apa yang belum Anda pahami selama kegiatan belajar Ini saja yang belum pahami apa? hari ini ya Bu? Ya, ini apa yang kamu belum pahami? Aku udah paham. Ya, sudah, kalau udah paham nanti sudah. Ya? Coba Putri Syahada. Dari refleksi tadi ya, yang pertama, apa yang telah dipahami dari kegiatan belajar hari ini? Apa? Yang tadi, kalau yang sudah dipahami dari kegiatan belajar hari ini apa? Dan kita bisa es batu bisa menjadi cair. Ya, berarti kita bisa memanfaatkan energi panas. Lihat buahnya. Ya. Coba Nur Zulaika. Apa yang belum dipahami dari pelajaran kita di lapangan? Tidak ada. Berarti apa? Penggunaannya belum apa? Ini udah. Nah, coba Sitika. Apa perasaannya belajar hari ini? Perasaannya? Semangat. Jadi itu tadi ya. Jadi tadi kita sudah membahas evaluasi ini. Jadi kalau seandainya jawabannya belum sesuai dengan yang ibu kita tadi, boleh belajar dengan teman-temannya yang sudah paham. Jadi nanti kita saling membantu ya. Kalau seandainya kawannya belum bisa, kita sama-sama membantu mempelajarinya. Dan untuk minggu depan kita akan melanjutkan tentang energi panas ini, manfaat energi panas dan cara perpindahannya yang minggu depan. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita,
sudah belajar tentang panas, kemudian kita juga sudah melakukan evaluasi. Ternyata anak ibu hampir 80% sudah paham tentang panas. Dan yang terpenting kita tahu bahwa sumber panas itu merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan adanya nikmat yang telah diberikan itu, maka tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk itu menjaganya, memanfaatkannya dengan baik.